Assalamualaikum, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jadi hari ini saya di rumahnya Mas Tumaji sak menika di Plongan. Habis nangani sapi demam. Ini sapinya Pak Komandan ya. Alhamdulillah sudah membaik, sebelum temil-temil. Nah, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jadi hari ini saya akan membahas dua kasus sapi yang itu induk dan anak. Sapi yang ini induk dan anak. Oke. Jadi masalah yang dihadapi oleh Mas Tumaji ini adalah sapi itu, Bos. Sapi itu anak wis segede kuwi, ya sudah sebesar itu tapi tidak birahi. Dan kemarin malah informasinya dilakukan perkawinan paksa. Ora birahi atau tidak birahi tetapi dikawinkan. Nah, berbeda dengan yang ini. Sapi ini itu anaknya sudah segede ini ya. Sudah kemarin sempat birahi dan sudah dikawinkan. Jadi kenapa sih, apa sih yang membuat sapi besar itu kok sampai anaknya 1 tahun lebih tidak birahi? Yang akan kita bahas. Nanti solusinya seperti apa? Lalu bagaimanakah tanggapan kita tentang langkah Mas Tumaji yang mengkawinkan indukan yang tidak birahi? Jadi 3 hal itu akan kita bahas. Kenapa tidak birahi, solusinya koyo ngopo, dan kalau dikawin paksa apa yang akan terjadi. Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada, tetap simak video ini karena saya akan muter-muter menjelaskan terkait dengan kondisi sapinya Mas Tumaji. Lanjut. Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada, ikut jalan-jalan. Ini suasana kandang ya. Ini kotoran sapi masih reget. Jadi Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Kemarin sudah kita bahas tentang body condition score sapi. Kenapa sapi itu tidak birahi? Terus kita disarankan di usia apa, di kondisi seperti apakah sapi itu boleh kita beli skornya. Nah, terkait dengan sapinya Mas Tumaji, oke, kita langsung jujuk ke sapinya. Ada sebuah pertanyaan, berapakah body condition score sapinya Mas Tumaji ini? Tulang terlihat entong-entong, tulang punggung mulai terlihat mecungul, oke. Tulang pinggul terlihat mecungul, tulang rusuk terlihat 1-2. Saya melangkah dulu, oke. Lalu kuncinya adalah kita harus melihat dari ini. Nah, sebenarnya BCS dari ini terlihat ya. Ojo nendang pi. Oh, nah ini BCS dari sapinya Mas Tumaji ini adalah nilainya 2. Maka sebenarnya BCS 2 ditambah sidik wae itu bisa menjadi 2,5 atau 3. Jadi Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada, jika sapinya Mas Tumaji ini BCS-nya 2, yang pertama. Yang kedua, tidak dijaga kualitas nutrisi. Yang ketiga, telat pemberian obat cacing. Yang keempat, setelah proses melahirkan tidak dilakukan tindakan postpartus, maka hampir dipastikan 2 resiko yang mungkin terjadi pada sapi ini adalah, yang pertama adalah endometritis atau metritis atau infeksi rahim. Yang kedua adalah hipofungsi ovarium karena metabolismenya tidak cukup untuk merangsang atau memunculkan hormon gonadotropin. Paham? Sapi yang kurus akan sulit birahi. Kenapa? Karena tidak cukup untuk memetabolisme hormon GnRH, gonadotropin releasing hormone, yang itu akan menstimuli hormon FSH, hormon LH yang akan merangsang ovarium untuk menghasilkan sel telur, untuk terjadi mekanisme hormonal dan birahi, Bos. Paham? Sapi kurus, sapi cacingan tidak dilakukan treatment postpartus pasca melahirkan, dan nuwun sewu, seandainya dia kandangnya senantiasa atau cenderung kotor, maka sapi akan cenderung stres, kurus, nutrisinya tidak seimbang, dan tidak akan birahi. Sampai di sini Laskar Ngarit
bisa menangkap? Kalau bisa menangkap, kita lanjutkan. Nah, lalu kita akan membahas tentang apa sih yang harus dilakukan. Jadi itu tadi kesimpulannya, sapi Barmana harus dilakukan injeksi kesehatan. Tujuannya apa? Supaya proses involusi uterus, proses pemulihan uterus, proses involusi uterus itu berjalan dengan cepat, tidak ada infeksi bakteri, sehingga rahim segera sehat. Paham sampai di sini? Yang kedua, pasca dia menyusui itu anaknya, ya, maka yang harus dilakukan adalah menambah porsi makanan, komandan. Menambah porsi makanan supaya apa? Kebutuhan dasar dia itu terpenuhi, kebutuhan susu terpenuhi, dan untuk tumbuh pun masih tercukupi. Sehingga jika kebutuhan dasar, kebutuhan untuk tumbuh, dan kebutuhan untuk susu terpenuhi, tidak ada alasan bagi sapi untuk kurus. Sehingga pendekatan nutrisi ini sangat signifikan bermanfaat untuk apa? Untuk memunculkan atau menormalkan mekanisme hormonal sapi betina. Nah, Mas Tumaji ya sedih toh, setahun punjul ya bos ya. Setahun punjul bos, ini 1 tahun lebih anaknya ini induknya tidak birahi, padahal sapi ini dipelihara di sini dari doro ya bos ya. Dari kecil, artinya something wrong, ada komunikasi yang kurang bagus antara Pak Dokter dengan Mas Tumaji. Oh, istimewa ya toh bos. Oke, itu poin yang pertama, berikan injeksi atau treatment postpartus atau suntik kesehatan setelah sapinya melahirkan. Yang kedua, genjot nutrisi, sapi jangan sampai lebih kurus dari ini, pasti tidak akan birahi ya. Dan yang ketiga, berikan obat cacing pada saat anak usia 2 minggu atau 3 minggu juga boleh. Laskar ngarit semua ya. Oke, lalu apa sih yang harus dilakukan oleh Mas Tumaji jika sapinya lebih dari 1 tahun ini tidak birahi? Padahal normalnya 40-60 hari itu sapi pasca melahirkan harus sudah bunting lagi bos. Nah ini setahun ya toh bos, setahun lek diutang ning bank iso dinggo tuku tegalan ya toh bos. Nah, nganggur. Oke, yang harus dilakukan Mas Tumaji adalah sebenarnya melakukan pemeriksaan dirogoh. Apakah ada masalah terhadap sapi ini? Dengan kita melakukan perogohan atau pemeriksaan perektal, itu kita akan mengetahui bagaimana status ovariumnya, bagaimana kondisi rahimnya, ada masalah atau tidak. Nah, nanti tindakan selanjutnya bisa dilakukan setelah kita mengetahui kondisi rahimnya, komandan. Ya, apa-apa yang dibutuhkan itu akan ketahuan setelah dilakukan pemeriksaan perektal, dirogoh. Dokter akan atau matri akan memeriksa keberadaan di situ, ada korpus luteum ya, dicek segede apa ukurannya, sekenyal apa, sepipih apa, itu dilakukan pemeriksaan. Yang pertama, yang kedua, wajib diberikan obat cacing. Kenapa kok harus dikasih obat cacing? Sebab yang tidak diberi obat cacing atau cacingan yang kronis bisa menyebabkan yang namanya delayed puberty, atau birahinya tertunda, atau birahi panjang, ataupun birahi diam bos. Jadi sapi kurus, ya ora kurus nemen jane ya, kok cacingan kronis dia akan mengalami yang namanya silent hit, birahi nanging ora ketok bos. Ya, birahi nanging ora ketok. Birahi nanging ora ketok itu yang mampu mendeteksi siapa? Sapi jantan. Bukan petugas IB, bukan juga kita, bukan juga dokter. Jadi sapi sing cacingen rada kurus mangane yo karena ini sapinya banyak, jadi satu porsi dibagi-bagi itu akan cenderung mengalami silent hit. Njaluk kawin ning ora bengok-bengok, ning ora beler, ning ora menek-menek. Jadi dia diem, padahal dia minta kawin. Nggak pernah. Nah, nggak pernah ya. Yang bisa mendeteksi silent hit ini cuma satu, sapi jantan. Jadi meskipun dia silent hit, sapi ini melakukan feromon yang itu hanya bisa dideteksi oleh sapi jantan. Makanya biasanya dilakukan kawin alam jika dilepaskan di padang angon. Tekan tinggi mau sampai lali. Oke, cacingan ya. Lalu yang ketiga yang harus dilakukan adalah full perbaiki nutrisi bos. Jadi yang pertama dirogoh. Setelah dirogoh nanti akan tahu kualitas dan kondisinya seperti apa. Yang kedua diberikan obat cacing. Dan yang ketiga adalah genjot makanan. Genjot makanan sampai tulang-tulang yang mecungul-mecungul ini tertutup. Ya. Harus ketutup, harus BCS-nya harus naik, body condition score-nya harus naik, kudu lebih gemuk dari ini. Ya.
Yang terakhir adalah bisa memberikan mineral atau injeksi vitamin yang mengandung vitamin ADE. Jika sudah dipulihkan, sudah ketahuan kondisinya, sudah diberikan obat cacing, sudah mulai gemuk, diberikan rutin injeksi ADE itu untuk membantu unsur tubuh bos yang menormalkan birahi. Jadi dilengkapi kebutuhan dia sehingga akan muncul birahi. Nah, saat menikah lah sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Jadi itu yang harus dilakukan ketika sapi jenengan kui ora birahi-birahi. Yang pertama adalah manggil dokter atau mantri, kon ngerogoh, dicek status pertumbuhan folikel atau korpus luteumnya, dirogoh melalui anus ya. Yang kedua, berikan obat cacing karena obat cacing ini sangat penting, bisa menyebabkan silent heat ataupun birahi tertunda ya. Yang ketiga, perbaiki nutrisi, wajib genjot makanan kalau bisa hijauan. Syukur-syukur untuk menggemukkan bisa dibantu dengan konsentrat atau campuran ya. Yang keempat, berikan vitamin yang mengandung ADE, itu bisa melalui mineral per oral atau bisa memanggil dokter atau mantri melalui injeksi. Oke. Yang kelima, yang terakhir, jangan lupa apa bos? Berdoa. Oh, yes. Pasti. Tetap hidup ora oleh takabur. Nah, jadi sebenarnya sapi ini ganteng banget, ya Pak, cantik banget, sayang sekali. Tidak terekod oleh kita, tidak terekam oleh kita riwayatnya. Jadi itu saran dari kami, Mas Tumaji. Rogohke, perbaiki nutrisi, berikan obat cacing, terus suntik vitamin. Sama seperti kasusnya Pak Samiono. Pak Samiono itu tidak sampai suntik hormon bos. Jadi dia mengikuti saran dari kami, jebret dikasih obat cacingnya dosisnya rada dilebihi, dapat sekian minggu diulang, makanan diperbaiki, langsung beler, birahi kedua dikawinkan, insya Allah sudah bunting. Paham bos? Lakukan sekarang bos. Jadi ini, sapi ini hormonal, injeksi hormon itu bisa dilakukan jika sudah ketahuan derajat gangguannya itu komandan. Jadi ora iso sapi meneng-meneng langsung dihormon, nggak bisa. Jadi dievaluasi total, ditumbuhkan berat badannya atau skor tubuhnya, kasih obat cacing, dia pulih. Jadi butuh waktu. Manus. Ya. Jadi begitulah sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Nah, berbeda dengan yang ini. Sebenarnya sapi ini lebih kurus. Ini BCS-nya malah 2 munggah lah gue mau. Nah, kalau ini sapi BCS-nya dia sebenarnya 2, tapi dia birahi dan minta kawin karena dia ada riwayat ketika melahirkan si sapi ini dulu dia injeksi postpartus. Cuman ini nggak boleh bos, ini terlalu kurus, harus tetap dijaga body condition score, tidak boleh kurang dari 2, harus dinaikkan lagi nutrisinya. Pokok men bos, nek jenengan noleh bokong kok ketok berindil tulangnya, itu berarti sapi ini kurus. Bangkean kok iso dicantoli anduk, berarti kurus ya. Terus tulang punggung kok wis muncul bukit-bukit bersemi, nah itu berarti dia kurus. Oke, Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Jadi itu semoga mencerahkan ya, menambah informasi buat rekan-rekan Laskar Ngarit yang sapinya macet birahi setelah punya anak sampai segede itu belum punya anak. Itu saran dari kami, dengan koordinasi ngobrol bareng sama dokter bisa, sama mantri bisa, minta saran terbaik. Jika memang bisa dilakukan tindakan dengan manuto, karena kasihan bos, 365 hari ngarit, iya toh bos? Nah, oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres, semangat.